Santo Antonius Maria Zakaria, pengaku iman. Hidup Antonius sangat singkat, namun benar-benar dihayati dan diisi dengan berbagai perbuatan amal kasih dan karya-karya demi menegakkan martabat gereja dan kemuliaan Kristus. Ia lahir di Cremona, Italia Utara pada 1502. Ketika menginjak usia remaja, orang tuanya menyekolahkan dia di kota kelahirannya. Ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Padua. Setelah menamatkan studinya, ia kembali bekerja di Cremona sebagai seorang dokter. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan banyak orang sakit. Di samping itu, sebagai seorang cendekiawan beriman, ia memberikan nasihat-nasihat rohani kepada orang-orang yang dia rawat dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Antonius selalu berusaha agar mereka yang mendekati ajalnya sedapat mungkin meninggal dunia dengan tenang dalam keadaan beramal. Semua orang, terutama para pasiennya, sangat menyayangi dia karena semangat pengorbanannya yang tidak mengenal lelah. Sementara itu, minat untuk mengabdikan diri semata-mata pada Tuhan dan sesama semakin kuat bergema dalam hatinya. Ia menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk suatu tugas suci bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, Antonius belajar teologi untuk lebih dalam mengenal ajaran-ajaran iman. Ia kemudian ditabiskan menjadi imam dan berkarya di tempat asalnya. Semangat pengabdiannya dibakar oleh cinta kasihnya yang tulus kepada Allah dan sesama, serta dihiasi oleh semangat hidup miskin dan tapa. Situasi gereja pada zaman itu tidaklah menyenangkan. Banyak umat hidup tidak sesuai dengan iman mereka. Demikian juga banyak imam. Setelah beberapa tahun bekerja di Cremona, ia pindah ke Milano. Rencananya sederhana, namun jelas dan terang, yakni merasul dengan keteladanan hidup yang baik dan suci demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat. Untuk mengembalikan imam-imam kepada penghayatan panggilan imamat mereka secara murni, Antonius memprakarsai pertemuan rohani berkala dengan imam-imam. Sementara untuk mengembalikan semangat imam umat, ia menggalakkan usaha pengajaran imam bagi umat. Bersama dua orang rekannya, Bartolomeus Ferrari, seorang ahli hukum, dan Jacopo Antonius Morigia, seorang ahli ilmu pasti. Antonius mendirikan sebuah tarekat apostolik. Anggota-anggota dari tarekat baru ini mengikuti jejak Rasul Paulus. Aturan hidup mereka didasarkan pada surat-surat Santo Paulus. Oleh karena itu, mereka dinamakan imam-imam reguler Santo Paulus. Mereka juga dinamakan imam-imam Bernabit karena gereja paroki mereka di Milano berpelindungkan Santo Barnabas. Tarekat mereka ini menyelenggarakan juga pendidikan keterampilan untuk para pemudi dan menggerakkan mereka untuk melakukan karya-karya karifatif bagi orang-orang miskin dan terlantar. Dalam usaha pendidikan ini, Antonius dibantu oleh Datu Torelli, seorang janda yang bersemangat rasul. Dari taman pendidikan ini, lahirlah kemudian tarekat suster-suster Angelika. Semangat pengabdian Antonius pada sesama tampak jelas ketika kota Milano diserang wabah penyakit pes yang menelan banyak jiwa. Dalam situasi ini, Antonius bersama imam-imam dan putra-putri asuhannya tanpa mengenal lelah merawat para korban penyakit ganas ini. Mereka bahkan pergi keluar kota untuk menolong para korban penyakit itu sambil mewartakan sabda Tuhan. Antonius dikenal luas di kalangan rekan-rekannya sebagai seorang imam yang sederhana dan menjalani hidup suci. Ia lebih senang tetap menjadi seorang imam biasa agar lebih bebas untuk melayani umat. Oleh karena itu, jabatan superior jenderal untuk tarekatnya dipercayakan kepada orang lain. Ia meninggal dunia pada 5 Juli 1539 dalam usia 37 tahun. Dalam usia semuda itu, tenaganya benar-benar terkuras habis demi kemuliaan Tuhan dan martabat gereja. Oleh Paus Pius ke-9, Antonius dinyatakan sebagai beato pada 1849 dan oleh Paus Pius ke-13 ia dinyatakan santo pada 1897. Santo Antonius Maria Zakaria, doakanlah kami.